Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. iya, malam ini kita belajar mengenai apa? Drawing. Nah, sini aku bakal ngejelasin beberapa soal yang mungkin mirip ya, mirip dengan apa namanya? Dengan soal tugas. Tugasnya ada 7 ya. Udah pada ngerjain belum? Aku Belum, belum. belum dong. Belum. si Selasa, Mas. Belum karena tidak paham, Mas. Ya, kalau offline-nya kan kemarin-kemarin kan online ya. Nah, kalau kan bisa bisa apa namanya? Kebiasaan itu ini. Kalau online itu biasanya kalau dulu tuh kalau disuruh dosen kayak presentasi atau apa itu biasanya nge-live gitu. Kan enak gitu. Tapi kalau misalnya kalau offline kan nggak bisa ya. Nah jadi nanti dipelajari. Saya polisi nggak jahat sih. Polisi bilang gitu tuh cuma buat bercanda doang gitu. Tapi ya harus belajar sih. Bentar ya aku mau download soalnya dulu. Doku SS sih. Tinggal di download. Kalau yang dijelasin polisi kemarin udah paham belum? Iya, Hmm. soal terakhir-terakhir aku masih belum paham. Iya, Mas, Oke. yang soal terakhir-terakhir itu loh, Mas. Aku ketiduran Soal soalnya, Mas. soal soal yang mana? Soal yang mana? Soal mana nih yang mau dibahas? Itu nomor 2, Mas, yang materi baru. Apa tuh ini yang Hmm. ada M, IM sama I-nya itu. Ya itu nanti setelah aku ngejelasin yang awal. Kalau yang awal apa enggak? Apa namanya? Yang bagian itu. Mungkin mana ini? Hmm, mana? Apa nih? Oke, ini tanggal berapa ya? Tanggal 14. Kalau yang awal-awal itu gimana? Yang itu mengenai soal apa namanya? Soal nomor 7 sama 9 itu loh yang dibahas, yang ku bahas terus bapaknya bahas juga tuh yang dibahas Casey. Itu ada yang bingung nggak? Kalau bingung aku mau ngejelasin soal nomor 14. Jelasin, Mas. Itu suara Bella kan? Itu tanggal orang, Mas. Kamara, Mas. Oh, oke. Hmm, soal nomor enggak. Aku cek dulu. Soal nomor 14 ya. 14. Ini soalnya itu gini. Integral atas daerah A. Atas daerah A. Fungsinya itu x pangkat 2 eksponensial x kuadrat terus dx dy gini terus dibatasi oleh y sama dengan x pangkat negatif 1
terus Y sama Mas, dengan, maaf. kenapa? Share screen belum kelihatan. Apa di aku doang ya? Oh iya, sebenarnya. Tidak kelihatan. Apa? Oh ini, nggak sengaja aku matiin. Aku pikir share screen-nya dari dari bawaan iPad. Nah, ini, Y sama dengan apa lagi ya? Kita lihat dulu. Y sama dengan X pangkat negatif 1, Y sama dengan X pangkat negatif 2. Terus, dan Y sama dengan 4. Soal ini aku pernah ngerjain. Saat apa ya? Hmm. Nah, kalau misalnya kita disuruh ngerjain kayak gini, yang step yang kita lakuin apa, yang terlebih dahulu itu adalah kita itu harus menggambar daerah integrasinya. Kan di situ ada apa? 3 buah fungsi ya, fungsi Y. Nah, itu kita harus gambar dulu bentuknya itu kayak gimana supaya kita itu mau mengarsir ya. Kita lihat daerah integrasinya itu gimana. Nah, kalau setelah kita apa? Setelah kita ini, setelah kita tahu daerah integrasinya itu yang mana, kita tuh bakal mudah nentuin batas-batasnya. Karena menurutku ya integral itu eh, bagaimana cara kita nentuin batasnya itu yang penting. Setelah kita tahu cara menggunakan apa, eh, apa ya, bisa menyelesaikan integralnya, itu kita juga harus tahu cara menggambar daerah integrasinya dan em, harus bisa ya kita bisa nyatakan daerah integrasinya itu batas X dan batas Y-nya itu yang mana karena itu bakal dipakai untuk batas-batasnya kalau misalnya kita nggak tahu ya kita nggak tahu kan batasnya sampai mana dan nanti hasil integralnya tentunya bakal salah ya oke ya yang pertama kita gambar dulu sumber X y ya. Nah kalau misalnya kita lihat apa namanya kan sini ada Y sama dengan X pangkat negatif 1 Y sama dengan apa namanya X pangkat negatif 2 ya. Berarti gini kan, Y sama dengan 1/X. Terus ini ada Y sama dengan 1 per X kuadrat. Nah tentu ini kan bentuknya tuh kan kayak eksponensial kan. Tahu tahu kan bentuknya eksponensial gini. Tuh, turun gini. Kayak bangkungan seret gini. Seret gitu. Nah tapi kan pertanyaannya, yang Y sama dengan 1/X dan Y sama dengan 1/X kuadrat. Ini yang di atas itu yang mana? Maksudnya apa? Nilainya itu kan pasti ada yang di atas maksudnya yang di atas kayak gini maksudnya gini kayak gini ada yang di atas ada yang di bawah gitu maksudku kayak gini nah nah ini kan harus kita tahu dulu nah bagaimana cara kita tahunya ya tentu saja kita kan tinggal substitusi ya misalnya x-nya sama dengan 1 maka y-nya di sini sama dengan 1 tapi kalau di sini kalau x-nya sama dengan 1 ya tetap juga sama dengan 1 oke berarti titik apa titik dua fungsi ini y sama dengan 1/x kuadrat dan y sama dengan 1/x kuadrat itu dia berpotongan di titik 1, ya berarti 1,1 kan x-nya kan sama dengan 1 y-nya sama dengan 1 nah sekarang x-nya sama dengan 2 berarti ini kan 1/2 nah tapi yang y sama dengan 1/x kuadrat itu bukan 1/2 tapi 1/4 karena 1/2 dikuadratkan jadi 1/4 ya ini 1/4 nah tentu saja kalau ini berarti 1/3 terus ini adalah 1/9 ya gitu ya nah berarti yang lebih kecil itu kan 1/x kuadrat ya nilainya ya logikanya kalau misalnya dia lebih kecil maka dia itu pasti di bawah yang apa eh, fungsi y sama dengan 1/x. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa ini tuh ada sebenarnya ada titik perpotongan. Terus kalau misalnya nilainya itu adalah 1/2. Misalnya ini x-nya itu adalah 1/2 ya.
X-nya 1/2, maka Y-nya itu kan pasti 2 ya. Nah, kalau misalnya Y-nya 2, maka yang di bawah ini bukan apa namanya? Bukan 2 tapi 1. Ini adalah 4. Kan gini. Apa? Y sama dengan gini. Kita punya X-nya itu sama dengan 1/2. Makanya kita kan masukin ya ke dalamnya. Berarti kan jadi 2. Terus kalau misalnya kita punya yang Y sama dengan 1/x², berarti 1/2 dikuadrankan 4 kan. Hasilnya kan 4. Nah, berarti dia itu di atas. Nah, berarti saat titik perpotongan, apa namanya? Titik perpotongan di 1 itu ternyata yang bentuk itu, bentuk Y sama dengan 1/x² itu dia dia lebih dia lebih tinggi di atas yang apa namanya 1/x. Oke, berarti gini ya kira-kiranya. Jadi dia itu dibatasi seperti ini. Jadi ada titik perpotongannya gini. Hmm, X-nya berapa? 1/4 ya. 1, 2. X-nya 1/2. Oke, sip. Berarti ini Y sama dengan 1/x², tapi sini adalah Y sama dengan 1/x. Karena dia yang di atas. Nah, terus berikutnya itu, batas berikutnya itu adalah len 4 ya. Nah, len 4 ini kan di titik sini kan kita tahu 1 ya. Nah, len 4 itu nilainya berapa pertanyaannya? Nah, tentu saja nilai len 4 itu pasti lebih dari 1. Ya, kalau nggak percaya bisa cek aja di kalkulator. Len 4 itu hasilnya berapa? Ini siapa yang telepon? Nilai len 4. Nilainya itu 1, ini. Nilainya kok 1,38, berarti 1,4 kan. Nah, tentu saja dia di sini kan. Ini adalah len 4. Ini garis len 4 ya. Gini. Nah, ini aku pinggirin dulu. Ini Y sama dengan len 4 sama dengan 1,38. Kurang lebih. Ini mendekati. Bentar nih, ada yang telepon. Hmm. Mas mau nanya mas, itu berarti batasnya dari 0 sampai len 4 atau gimana? Batas Ya, X. untuk buat, iya batas X-nya. Dari 0 sampai, Jadi bukan dari 0, dari 1. satu. Kok dari satu Kan, gimana? Kok bentar ya, satu bentar. dari satu? Sini cuman keterangannya Y sama dengan min X1. X min pangkat min 1, Y sama dengan X pangkat min 2, sama X sama dengan dan 4. Aku bingungnya kok itu ada tulisin 1 di situ. 1 itu titik perpotongan. Jadi gini, Oh, titik aku perpotongan. dapat aku dapat 1 itu dari mana? Karena kan kita lihat bahwa kalau kita kita punya Y sama dengan 1/x², 1/x dan Y sama dengan 1/x² kan. Nah, kalau Oh, misalnya X-nya itu sama dengan 1, maka Y-nya kan sama dengan 1. Terus Y-nya juga oke, sama dengan 1 kan. oke, Nah, oke. itu berarti titik perpotongan. Oke, oke, oke. Jadi kalau ada dua kayak gitu, dilihatnya dari titik perpotongannya berarti. Ya, karena titik perpotongan itu yang jadi apa namanya? Batas Kita awal. mau ya ya bukan bukan batas awal aja. Sebagai batas kan nggak harus batas awal kan. Bisa aja perpotongannya di akhir jadi batas akhir gitu. Oh, alah, Titik oke. perpotongan itu jadi apa ya? Batasnya gitu lah. Nah, Oke. sebenarnya kita kan hanya mensubstitusikan X-nya sama dengan berapa ya. Nah, kan kita misalnya kita nggak tahu X-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana cara cari titik perpotongannya? Ya pastinya X misalnya kita katakanlah Y itu ini Y1 sama dengan Y2 kan.
Kan kita mau cari titik perpotongan itu artinya dia punya nilai X itu, dia punya nilai Y-nya itu sama. Nah, berarti Y1 itu misalnya kita 1 per X. Terus ini adalah 1 per X kuadrat. Berarti ini kan jadi X kuadrat. Terus yang X kuadrat sama dengan X kan. Berarti X kuadrat minus X sama dengan 0. Berarti X minus 1 sama dengan 0. Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 kan. Nah, X sama dengan 0 itu di mana? X sama dengan 0 itu titik perpotongan yang di bagian di sini. Iya. Kan dia itu sebenarnya dia itu limitnya itu mendekati 0, berarti titik perpotongannya juga mendekati 0 gitu. Jadi duanya dempet di titik 0. Tapi ingat bahwa itu tuh ini kan nggak bisa 0 karena kalau Oh, kita oh, ya. masukin 0 itu di sini kan nggak bisa. Jadi kita tuh harus menggunakan konsep limit gitu. Oke. Jadi kenapa 0-nya tuh nggak bisa aku masukin ke sini karena ya itu. Karena kalau 0 itu berarti infinity ya. Ya itu Atau dia nggak tak. Ya betul. Jadi nggak bisa bisa dimasukin 0, harus menggunakan konsep limit. Nah, titik pertemuannya tentu saja di satu kan. Nah, satunya itu yang sini. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa apa namanya? Daerah integrasinya itu yang mana? Ya tentu saja yang ini kan. Yang ini. Betul nggak? Kan di situ dibatasi oleh Y sama dengan 1 per X kuadrat yang ini. 1 per X yang ini. Betul? Terus Y sama dengan 1 per X kuadrat yang ini. Betul kan? Nah, terus dibatasi lagi oleh ln 4 nih. Nah, berarti daerah batasnya itu kan yang ini. Nah, setelah kita tahu bahwa apa namanya? Nilai apa daerah yang dibatasi itu yang mana? Ya tinggal kita nyatakan daerah integrasinya aja. Kan misalnya daerah integrasinya A, karena di sini A ya. Ini A ya. Berarti ditulisnya A. Kalau misalnya di situ D, berarti tulisnya D. Nah, dari sini kita udah tahu daerah integrasinya itu X, Y. Nah, di sini tuh mudahnya itu kita anggap aja X-nya itu konstan, supaya langsung apa namanya, kita tidak perlu merubah yang ini. Kalau misalnya kita anggap Y-nya konstan, berarti Y-nya itu kan dari sini sampai sini kan? Dari sini sampai ke sini. Nah, tentu saja kita itu harus tahu berapa nilai Y-nya. Y-nya di sini tuh berapa gitu. Terus Y-nya di situ berapa? Dapat nilai Y-nya sini, caranya ya kita ln 4 itu kita masukkan ke 1 per X kuadrat. Kan agak ribet ya. Nah, sehingga yang kita tentuin itu adalah X-nya itu konstan. Jadi, em, dari integrasi ini menurutku penting ya. Penting itu pemahaman bahwa kalau misalnya kita mau nentuin, oh ini X-nya tuh konstan atau Y-nya konstan, supaya kita itu mudah untuk mengerjakan daerah integrasinya. Karena kalau misalnya kita milih daerah apa integrasinya itu, misalnya di sini Y-nya konstan, nah itu agak merumitkan pengerjaan kita. Sebenarnya kalau kita mau X konstan atau Y konstan itu kan hasilnya kan sama aja. Jadi kita itu harus pintar-pintar milih mana yang konstan gitu, dan itu memudahkan gitu. Nah, di sini berarti kesimpulannya adalah X-nya konstan ya. Kita pilih interval X konstan. Oke. Nah, interval X konstan berarti batas X-nya itu adalah dari 1 sampai dengan ln 4. Nah, berarti ini kita tulis ini 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1, dan ln 4 ya. Nah, ln 4 itu nggak perlu masukkan nilainya 1, berapa? 1,4, 1,4 berapa? 1,38, 1,38. Ya, masukin aja ln 4. Nanti tuh mungkin ini mendekati 1,4 kali ini. Kita pakai itu aja. Nah, itu X-nya. Terus sekarang Y-nya. Berarti Y-nya ini dari mana sampai mana? Tentu saja lihat dari bawah ke atas ya. Jangan dari atas ke bawah. Berarti di sini Y-nya dari mana ke mana? Ada yang tahu? Eh, berarti itu nanti dimasukin X sama dengan 1 berarti. Oke. Jadi dimasukin itu berarti Enggak, nilainya. enggak. Kita Oh, batas Y-nya dari mana sampai mana? Kalau misalnya X-nya konstan, maka ya konstan itu artinya dia itu selalu berupa nilai ya. Ln 4 itu ada nilainya.
kurang lebih 1,38 mendekati 1,38. Nah, berarti karena Y-nya itu nggak konstan, maka entah batas atas, batas bawahnya itu pasti berupa fungsi. Oke, oke. Nah, berarti fungsinya itu adalah dari atas ke bawah. Nah, berarti kita lihat yang di bawah itu kan Y sama dengan 1 per X kuadrat kan. Di atasnya itu adalah Y sama dengan 1 per X. Berarti kita tulisnya ini. Berarti 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1 per X. Gini, paham ya? Paham. Oke, sip. Nah, sekarang kita udah mendapatkan daerah integrasinya. Nah, sekarang kita mau menuliskan ini, soalnya ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, soalnya itu kan dx dy ya. Nah, kita bebas. Kita mau nukar dy dx juga boleh. Tergantung mana yang konstan gitu. Nah, contohnya gini. Ini kan dx-nya kan di dalam kan. Tapi kalau batasnya konstan, maka dia itu harus di luar kan. Nah, berarti ya kita tinggal ubah aja. Dia itu keluar. Jadi ini nggak apa, jangan membungkam. Soalnya ada yang bingung kalau ini ditukar itu boleh atau enggak. Ya, lihat di batasnya. Karena batas X-nya itu konstan, maka dia itu harus di luar. 1 sama dengan ln 4, terus ini integral dari 1 per X kuadrat sampai 1 per X. Terus ini Ini kalau dari, konstan itu yang bagian luarnya terakhir itu ya. ya karena gini, kalau misalnya dia nggak konstan, hasil akhirnya itu kan kita substitusi batas kan. Nah, nanti Paham. batasnya itu malah berupa fungsi, bukan nilai nilai bilangan real gitu loh. Jadi bilangan real itu maksudnya adalah angka. Kalau fungsi itu dia itu R2. Misalnya gini, fungsinya itu masih dalam XY. Nah, itu Iya. berarti kan R2 kan. Nah, tapi kalau misalnya dia dalam berupa angka, kalau misalnya dia dalam X pun itu R1, tapi masalahnya kita nggak tahu X-nya itu berapa. Dan itu dia kayak ya berupa fungsi juga, hasilnya itu berupa fungsi, hasil integralnya berupa fungsi, bukan nilai tertentu gitu loh. Jadi diusahakan apa nilai yang konstan itu selalu taruh di paling luar. Nah, berarti di sini adalah X kuadrat, eksponensial X kuadrat. Soalnya gini, atau aku salah? Bentar. X kuadrat eksponensial 14 ya ini. X kuadrat Y. Astagfirullah. Ini X kuadrat Y ya. Ini salah nulis soal. X kuadrat Y. Ini soal di buku Matfis nomor 14 halaman 247. X kuadrat eksponensial X kuadrat Y. Dx dy. Kayak sip. Nah, berarti ini X kuadrat Y. Ini. Nah, berarti ini dy dx kan? Betul nggak? Kan dx-nya kan di luar. Nah, dari sini ya kita ngerjain soal integralnya. Nah, masalahnya adalah di sini kan y-nya kan di atas ya. Nah, caranya itu berarti kita menggunakan, ada yang tahu menggunakan apa? Mudah ini. Kan hmm, kita integrasinya kan terhadap y ya. Dan itu kan nggak sulit kalau misalnya terhadap y. Oke. Hmm, gini. Misal U sama dengan X kuadrat Y. Berarti DU DY itu berarti hasilnya adalah X kuadrat kan? Itu enggak? Iya, betul. Nah, maka DY itu sama dengan DU per X kuadrat. Berarti di sini tinggal kita terus ulang aja. Oh, ini aku taruh di sebelah ya. Di sebelah sini aja. Supaya ini lanjut ke bawah. Berarti ini 1 sampai ln 4. Nah, ini berarti kita tulis X kuadrat. Terus, apa namanya? Eksponensial U ya. Terus ini dy-nya kita substitusi dy-nya tadi apa ini? Du per X kuadrat. Per X kuadrat. Dx. Nah, ini kan yang kita kerjain kan. 1 per X kuadrat sampai 1 per X. Nah, ini kan yang kita kerjain. Yang di dalam itu yang kita kerjain.
Ini aku batasi aja. Gini, ya. Integral 1 per x kuadrat sampai 1 per x. Terus ini tadi x kuadrat eksponensial u. Terus dy-nya itu adalah du per x kuadrat ya. Dx-nya di luar. Nah, ini berarti sama dengan integral 1 sampai ln 4. Terus apa ya? Ini integral juga 1 per x kuadrat sampai 1 per x. Nah, ini kan dicoret ya. Ini bisa dicoret kan? Nah, berarti ini eksponensial u du dx. Nah, ini hasilnya apa? Hasil integralnya. Ada yang tahu nggak? Eksponensial u du itu integralnya. Integral eksponensial u du itu hasilnya apa? Eksponensial U sendiri. Kan dia sama Ya, dengan eksponensial u ya. Nah, berarti eksponensial u itu tadi u langsung kita tulis. U-nya itu tadi sama dengan apa? X kuadrat ya kan? Nah, ini batasnya dimasukin berarti 1 per x kuadrat. Ini 1 per x. Ini masih dx ya. Nah, ini berarti 1 sampai ln 4. Terus ini kita masukin berarti eksponensial. Kita masukinnya ke x atau ke y? ke Y-nya. Karena Ya, kan itu ke y-nya ya. Berarti ini 1 per x gini. Terus dikurangi eksponensial x kuadrat dikali 1 per x kuadrat ya. Dx kan? ya. Nah, ini kita masih tulis ln 4. Ini berarti jadinya eksponensial x ya. Ya. Terus ini dikurangi e pangkat 1. Berarti e ini. Betul kan? Ya. Ini kan x kuadrat ini kan coret. Ini bukan pangkat 0 ya, tapi pangkat 1. Oke, sip. Nah, ini kan mudah. Berarti integralnya hasilnya adalah x pangkat ini. Nah, ini hasilnya apa? E pangkat ini. Integral e itu hasilnya apa? Gak tahu aku. Ya x kali e. Kan e itu nilai. E itu ada nilainya. E itu Benar-benar. 2,7 Oh iya, iya. 1828 Jadi Kayaknya dia gini nih. masuknya di kayak koefisien berarti itu Mas. Ya, E itu nilai. E itu namanya natural number. E, P, itu kan ada nilainya. Ada yang challenge itu. Dia ngafal 100 digit pertama dari Pi. Nah, itu ada kompetisi. Keren. Nah, nilai E itu konstan ya. Berarti apa namanya? Tinggal X, E gitu. Nah, ini kan tinggal dimasukin batasnya kan. 0 sampai 1 sampai ln 4. Nah, misalnya kita kan ujian kan nggak tahu ya, ln 4 itu berapa. Tapi kita itu harus tahu ln 4 itu dia itu setelah apa namanya? Setelah 1 atau dia itu setelah 1 atau dia itu sebelum 1. Nah, caranya itu ya kita itu harus apa ya, punya sedikit informasi lebih gitu. Misalnya gini, kita tahu bahwa ln itu adalah logaritma natural. Betul kan? Iya. Logaritma natural. Nah, logaritma natural berarti basisnya itu pasti E kan? Berarti ini kan E, ln. Nah, kita kan mencari ln 4 kan? Berarti E ln 4. Kita gunakan konsep apa namanya? Konsep itu. Logaritma di mana kalau misalnya A log A, sebenarnya log sama ln itu sama ya, tapi dia itu hanya beda basisnya doang. Kalau log itu basisnya 10, kalau ln itu basisnya adalah E. Nah, log A itu pastinya hasilnya kan sama dengan 1 ya. Nah, E itu nilainya adalah 2,7. Intinya dia itu 2. Nah, berarti di sini adalah E, ini berarti gini. Sama dengan 2,7 log 4 kan. 4 itu kan lebih dari 2. Betul nggak? 4 itu lebih dari 2. Iya. Nah, berarti pasti ini nilainya itu lebih dari 1. Karena kan di sini kan 2 kan. Ini kan Iya, iya. 4 ini kan lebih dari 2. Nah, misalnya 2 gini. Nah, kita bisa pakai ini lagi 2,7 ln 2 ditambah kan
kalau logaritma dia kali kali di dalam itu tambah kan? Iya. Betul nggak? Berarti 2,7 log 2. Gini kan? 4 itu 2 kali 2 kan? Iya, iya. Betul nggak? Oh, Nah, artinya artinya pasti ini kan sebenarnya harus sama ya. Sebenarnya ini harusnya sama ya. Tapi kita mau tahu berarti ini nggak bisa apa? Kita nggak bisa bilang ini lebih dari satu kalau misalnya nilainya kayak gini. Kita harus buat 2,7. Tapi intinya itu yang mau aku tekanin itu ini. Bagian ini namanya apa nih? Numerus ya. Ini namanya numerus ya. Numerus kalau misalnya dia lebih dari basis, pasti nilai hasilnya itu pasti lebih dari satu. Nah, jadi apa? Dari pemahaman itu kita tahu bahwa nilai dari len 4 itu pasti lebih dari satu. Nah, ya kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, berarti kita mudah untuk gambarin. Kalau misalnya kita nggak tahu, nanti malah kita nulisnya di sini kan. Nah, kita nulisnya di sini. Nah, bahayanya itu adalah nanti kita batas 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 y-nya salah karena kita nulis satu per x-nya di bawah. Terus yang berikutnya kesalahan kita ada lagi adalah len 4 itu dia di batas bawah. Padahal len 4 sini kan harusnya batas atas. Jadi pemahaman apa kita mengenai batas itu penting ya untuk dapat hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? paham, Mas. Berarti E pangkat len 4 ya? Empat. Berarti itu 4 nggak usah di ya nggak langsung usah berarti. di ini. Tulis aja gini. Ini sebenarnya hasilnya benar juga kan kita nggak tahu apa Oh, biasanya penghitungan kayak gini tuh kan biasa pakai kalkulator kan. Jadi iya, kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, iya. terus dikurangi dengan len Len empat. 4 ya. Len 4 kali E. Berarti E-nya aku tulis di depan aja. Berarti ini E len 4 gini. Kan X Dikurangi. kali E dengan itu sama aja kan. E pangkat satu ditambah. Ini kan sebenarnya kan kurung gini ya. Ini kurung, aku tulisnya kurung dulu ya, supaya nggak bingung. E pangkat satu E dikurangi satu kali E. Gini kan. Nah, berarti nol. hasilnya adalah E pangkat. Enggak nol. Iya tuh, Eh, Mas. Kan oh satu iya, kan nol, nol. Oh iya, betul. E len 4 karena ini nol ya. Oh iya, E kurang E ya. Ya, betul. Sip. Nah, ini hasilnya. Berarti ini adalah integral atas daerah A dari X kuadrat eksponensial X kuadrat Y di tadi itu ditulis dy dx dx dy ya ini sama. Oke, sip. Sampai sini paham berarti. Oke, di sini ada yang mau tanya kan? Mas mau nanya, Mas. Ya, silakan. Itu yang di bawah sendiri coba diperbesar dulu, Mas. Dikebawahin. Itu kok yang E pangkat len 4 min E len 4 kenapa harus dikurangi E pangkat satu kurangi satu kali E, Mas? Batas. Ini batas. Apa? Ini maksudnya ini tuh untuk batas atasnya, yang ini tuh untuk Oh, batas bawahnya. oh Batas iya. bawahnya yang satu. Oh iya deh, Ini Mas. batas Lupa. atasnya. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Oke, sip. Ini ada yang mau tanya lagi? Hmm. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Coba kita lihat soal ini. Dan di sini soal nomor berapa sih yang disuruh? Dikirim apa? PR-nya itu nomor 37 ya. Berarti kita ngerjain soal yang bukan nomor 37. Ini mau ngerjain soal nomor berapa?
Ini ada selain soal nomor 37 ya? Selain PR. Mau ngajarin nomor berapa nih? Yang mirip antara itu aja, Mas. Mungkin yang antara empat soal itu aja berarti. Enggak, iya ini semuanya mirip yang 4 ini. Kita ngajarin soal nomor ini aja. 38. Nomor 38. Nah, ini kalau kita lihat bahwa nilainya itu semuanya nggak konstan ya, dia itu berupa fungsi. Ya, ini mudah berarti. Tinggal dikerjain aja. Integral Z sama dengan 0, terus sampai 2, terus integral X sama dengan Z sampai 2, terus integral Y sama dengan 8, X sampai Z, ya, sampai Z. DY, DX, DZ. Oke. Berarti kita ngerjain integralnya, berarti hasilnya apa nih? Sampai 2, terus X sama dengan Z sampai 2. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya apa? Yang integral Y batas ya batas betul. Y terus batasnya ini ya. Gini ya. ya 8X sampai dengan Z. Z. Berikutnya adalah DX, DZ. Oke, sip. Berarti hasilnya Z sama dengan 0 sampai 2. Terus ini X sama dengan Z. Ini apa ya? 2. Terus yang batasnya itu adalah Z dikurangi dengan 8X ya. Ini DX, DZ. Betul ya? Ya. Terus ini hasilnya berarti hasilnya apa itu? Ini Z sama dengan 0 sampai 2. Terus ini hasilnya apa? Diintegralkan terhadap X. Hasilnya apa? XZ min 4X kuadrat. Kurangi 4X kuadrat. Batasnya adalah X sama dengan Z sampai 2. DZ. Ini ada yang bingung nggak? Halo? Siapa ini? Kenapa katanya? Bingung di bagian mana? Dari atas kah atau dari step kedua? Katanya jaringannya jelek ya? Nih, lu. Ada yang bingung nggak? Keisha. Keisha mana ya? Keisha bingung nggak? Enggak, Mas, aku paham. Yang lain Oh. aja tanya, cobain. Salma, Tamara. Nah, ini ada Urfa nih. Urfa paham nggak? Atau ada yang bingung? Paham, alhamdulillah. Nataya? Tadi Nataya mau ngomong ya? Atau, oke, nggak ada ya berarti? Ya, lanjut aja, Mas. Enggak, Mas. Oke. Nah, ini berarti XZ ya, dikurangi dengan apa namanya? 4X kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya adalah, ya kita masukin itunya. Ini Z sama dengan 0 sampai 2. Kan kita belum masukin batasnya. Berarti ini adalah 2Z. Betul ya? Dikurangi berapa? 4 kali 2 kuadrat. Kuadratkan dulu ya. Oke. Ya. Terus dikurangi dengan ini, kalau misalnya kalian bingung jangan langsung masukin apa plus minusnya. Tapi tulis dalam kurung dulu supaya tidak salah gitu. Berarti ini Z kali Z ya, berarti Z kuadrat ya. Betul ya? Ya. Dikurangi Iya, dengan Mas. 4 Z kuadrat kan? Oke. Oke, sip. DZ. Nah, ini berarti kita bisa sederhana ini. Ini Z sama dengan 0 sampai 2. Berarti ini kan 2Z.
Terus ini kurangi 16 ya. Terus ini kan Z kuadrat dikurangi 4Z, berarti negatif 3Z kuadrat. Karena ada negatif di depan, maka jadi positif ya. DZ. Nah ini berarti jadi 5 ya. Z sama dengan 0 sampai 2. Ini adalah 5, sorry. Enggak 5 sih. Soalnya itu Z, itu 2Z ya. Berarti 3Z kuadrat ditambah 2Z dikurangi 16 DZ. Gini ya. Nah ini kan berarti jadinya berapa? 3 per 3 ya. Berarti Z pangkat 3 Z pangkat terus 3 ditambah Z Z kuadrat kuadrat min dikurangi 16Z. 16Z. Batasnya dari 0 sampai 2. Nah ini kan berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 16 kali 2 dikurangi 0 kan? Iya. Kan semuanya 0. Itu kan ada Z itu. Nah berarti ini adalah 8 ditambah 4 dikurangi 16. Berarti negatif ya? Mas itu Negatif. kali 2 Mas. Eh. Ke 2. Oh iya betul, ini kali 2 berarti 32 ya. Oke. Berapa nih? Negatif 20. Ya betul. Soalnya 4 dikurangi 32 kan negatif 28. Berarti 8 dikurangi negatif 28 negatif 8 dikurangi 28 negatif 20. Paham ya? Ini mudah nih yang soal-soal kayak gitu. Soalnya itu kan integral basic ya. Nggak bisa. Apa sih namanya? Base. Oke, sip. Oke. Ini paham ya, mudah ini. Kita coba ngerjain yang application. Application. Mas, ya pengaplikasian masih belum terlalu kenal. Kenapa? Ya pengaplikasian itu loh, yang kayak nomor 41, 42 dan seterusnya itu. Coba kita ngerjain. Yang itu. Nah itu ada yang kemarin kan Triangular. bahas masalah itu kan sensitivity. Ini ya berarti. Coba kita bahas ini. Ya itu. Lamina itu apa ya? Persegi. Persegi itu apa ya? Eh, Soal yang kukup enggak ada. Oke. Hmm, Oke. Nih, ini ya. Triangular lamina is bounded by the coordinate axis and the line x plus y sama dengan 6. Find its mass if the density at each point P is proportional to square of the distance from the origin to P. Jadi origin itu titik asal ya, titik asal itu berarti 0,0. Nah, sini kita apa namanya? XY berarti. Nah, ada yang ingat rumus ini? Rumus M, rumus mencari masanya. Kan kita tahu bahwa M itu kan sama dengan bukan M sih, Rho ya. Rho itu kan sama dengan biasanya kan M per V kan. Tapi di sini V itu kan alas kali tinggi. Nah, alasnya itu gini maksudnya. Gini kan? Kok alas kali tinggi? Alas kali luas. Maksudnya tinggi kali luas. Nah, misalnya tingginya 1 kan. Nah, berarti kita hanya fokus ke A-nya. Nah, gitu. Jadi kalau M sama dengan
rho sama dengan M per A, maka M-nya itu adalah rho kali A. Tapi di sini itu dalam infinitasimal. Infinitasimal gini. Kalau misalnya ada istilah ini, infinitasimal. Biasanya ini nanti istilah ini kalian dapat di termodinamika. Nah, itu berarti nanti ada selisih. Jadi misalnya delta X itu dia menuju 0. Sehingga nanti delta itu, simbol delta itu nanti jadi ini, D. Apa? Kalian itu pasti familiar dengan istilah apa? Notasi D kan. Notasi D itu ketika dia itu infinitasimal. Itulah kenapa kalau misalnya dia limitnya tuh mendekati 0, ya jadinya apa? Berubahnya jadi D gitu. Jadi kayak DY dx gitu, gradien. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, infinitasimal ya. Berarti jadinya itulah dm itu sama dengan rho. Biasanya pakai sigma ya. Gini ya. Notasi bapaknya itu pakai sigma kan? Atau pakai rho? Sebenarnya sigma ya. Sigma sama dengan densitas. Densitas itu kerapatan. Kerapatan itu massa jenis. Massa per volume. Densitas. dA. Berarti M, ini kita integral ke Doros. Berarti ini atas daerah A. Ini dA. Nah, sekarang kita mau cari daerah A-nya itu yang mana? Nah, daerahnya itu ini kiri. Itu kan dibilang dibatasi oleh sumbu ya. Sumbu koordinat, terus dibatasi juga dengan line garis-garis apa namanya? X sama dengan X plus 6 sama dengan ini. Cara mudah kita tahu garis apa namanya? Kita tahu garis X plus Y sama dengan 6 itu dari mana? Ya tinggal kita substitusi X-nya, misal X-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. X, Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6. Ya tentu saja, X sama dengan 0 itu kan titiknya kan di sini. 6. Terus Y sama dengan, Y sama dengan 0 itu titiknya di sini. Kalau X sama dengan 0 titiknya sini, 6. Ya berarti garisnya gini kan? Dia melewati titik ini, titik 0,6 dan 6,0. Nih, berarti. Gini ya. Nah, berarti ini yang daerahnya. Daerahnya, katakanlah daerah A. Ya, daerah A sih. Karena kita perlu batasnya itu daerah A. Oke, sip. Berarti daerah A itu ada yang mau bilang nih daerahnya. Daerahnya kita mau pilih Y-nya konstan atau X-nya konstan? Bebas sih. Ya, ini kita pilih Coba X-nya konstan. Kenapa? coba ianya konstan, Mas. Y-nya konstan, oke. Interval Y konstan. Berarti Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya konstan berarti Y-nya dari mana sampai mana? Mudah nih. Ya berarti Y-nya dari 0 sampai 6 kan? Konstan itu berarti dia punya nilai. Dia bukan berubah fungsi batasnya. X-nya itu berarti dari sini sampai sini kan? Nah garis ini tuh kan, kita tahu bahwa garis ini tuh adalah X plus Y sama dengan X plus Y sama dengan 6. Berarti kita nyatakan harus X sama dengan, berarti X sama dengan 6 dikurangi Y. Nah, berarti batas X-nya itu dia dari 0 kurang dari sama dengan X. Gini kan? Dia dari sini kan? Dari sini. Terus dia nyapu ke sebelah. Berarti dia dari sini ke ini, ke garis ini. Berarti dari 0 sampai ke apa? 6. Sampai apa? 6. Enggak. Kan batasnya kan berubah fungsi. Berarti 6 kurang Y. Ini. Gitu. Jadi ini mungkin banyak yang belum paham itu karena nggak apa belum paham mengenai yang dimaksud konstan itu yang mana.
Jadi konstan itu maksudnya adalah nilainya itu berupa angka. Jadi hmm, karena y-nya konstan, maka x-nya itu kan berupa fungsi. Nah, berarti ini kan ini x sama dengan 0 kan? Garis ini. Betul nggak? X sama dengan 0. Betul kan? Garis yang ini. Sumbu y itu berarti x sama dengan 0. Kalau sumbu x berarti y sama dengan 0. Ini x sama dengan 0. Dia kan bergeraknya kan ke kanan. Nah, ke kanan itu kan dia kena ini kan, kena apa namanya? Garis ini. Nah, berarti dia itu dari x sama dengan 0 ke garis itu. Karena garis itu adalah x plus y sama dengan 6, maka kita tuh harus nyatakan x sama dengan 6 kurang y. Karena kita harus nyatakan x sebagai fungsi dari y. Gitu kira-kira. Nah, jadi x sama dengan 6y. Berarti kita masukin batasnya. Nah, terus sekarang batas y-nya. Batas y-nya berarti berapa? Batas y-nya itu dari mana sama? Ingat, y-nya konstan. Maka 0 sampai dari 6. titik, ya betul. Jadi titik bawah ini sampai ke titik atas. Berarti 0, 6. Gini ya? Betul nggak? Betul, Mas. Oke, betul. Nah, terus berikutnya itu dibilang apa namanya? It match it if its density at each point, jadi each point of P itu proporsional ya. Kalau misalnya kan kemarin udah jelasin ya, kalau misalnya kita apa namanya? Bilang proporsional to square itu berarti akarnya. Bentar. Ini seharusnya the square of the distance. Berarti the square of the distance. Distance itu kan berarti r kuadrat ya. Berarti ini kan r kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Tapi ingat, karena proporsional berarti kita harus taruh apa? Kemarin dibilangnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Ditaruh K kan? K itu apa? Bentar. Mas Bambang. Kesebandingan. Betul kan? Iya. Karena apa ya? Masa jenis itu kan dia satuannya kan nggak sama dengan itu, nggak sama dengan jarak. Jadi kita harus taruh sebuah konstanta kesebandingan di depan supaya itu membuat ruasnya sama. Jadi dalam fisika itu dimensi itu penting ya. Dimensi itu maksudnya mengenai satuan. Jadi misalnya satuan apa namanya? Ini kayak misalnya gaya itu satuannya berarti perubahan momentum ya, perubahan momentum terhadap waktu gitu. Nah, itu satuannya sama. Terus berarti gaya Newton itu berarti sebanding dengan apa namanya? M kali A. Kalau percepatan dia itu juga sebanding dengan Newton dibagi dengan Newton per massa gitu. Jadi Newton per kilogram. Jadi apa? Dimensi dalam fisika itu penting ya. Jadi menyatakan kesebandingan. Nah, karena densitas itu apa? Densitas itu dia itu nggak sama dengan satuannya itu nggak sama dengan apa namanya jarak, maka kita tuh harus tahu ini harus tahu nilai eh, harus taruh sebuah konstanta di depan supaya dia itu sebanding gitu. Nih, nah konstanta nilainya berapa ya nggak perlu tahu karena kan nilainya konstan ya. Nanti kita nyatakan hasilnya itu berarti dalam konstanta kesebandingan. Jadi hasil akhirnya itu ada konstanta kesebandingannya. Nah, berarti ini apa nih batas ya? Batasnya berarti dari 0 sampai berapa? Y-nya berarti di luar ya? Betul nggak? 0 sampai 6 kan? Mas Terus semangat. kenapa? Kalau yang X sama Y yang dibalik itu boleh nggak? Kalau yang itu kan Boleh, kalau boleh. kalau yang nanti X yang kalau biasanya diajarin kan 0 sampai 6. Berarti yang satunya yang Y-nya berarti 0 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan yang itu apa namanya? Y sama dengan 6 kurangi X. Itu boleh Ya nggak? betul, betul. Kalau misalnya X-nya konstan, tapi tadi Oh, ya. Denny kan mintanya Berarti Y-nya sama aja. konstan ya. Ya, Berarti nanti sama. samanya aja. Oke. Hmm. Berarti ini tadi Y-nya konstan, berarti sini tadi batasnya dari 0 sampai dengan 6 minus Y ya. Terus itu
itunya adalah K dikali X kuadrat plus Y kuadrat. Apa nih? dx dy ya. Karena Y-nya konstan ya. Oke. Sip. Nah, berarti ini integral dari 0 sampai 6. Terus ini K-nya kita bisa taruh di luar ya. Dia kan konstanta ya. Itu terhadap X kuadrat berarti ini 1/3 X pangkat 3 ya. Tambah XY kuadrat. Betul kan? 0 sampai berapa? 6-nya Y. Terus ini dy. Terus kita ini tulis K. Terus integral 0 sampai 6. Kita masukin Y-nya dulu berarti 1/3. Terus ini 6 minus Y pangkat 3. Terus ditambah kita kan masukkan kan terhadap wait, kita masukkan terhadap X ya. Terhadap X berarti ini berapa nih? 6 minus Y terus dikali Y kuadrat dikurangi 0 ya. X. Sampai sini paham kan? Kita masukin batas ini ke dalam X. Kan kita integralnya kan terhadap X. Nah, ini berarti sama dengan K. Terus ini apa ya? Integral dari 0 sampai 6. Ini nggak perlu di ini ya, nggak perlu dijabarin. Karena kita mau ngerjainnya juga dalam ini. Dalam apa sih namanya? Ya, itulah. Dalam bentuk ini. Nah, yang jabarin itu yang ini. Ini kan Y kuadrat ya. Berarti ini kan jadi 6Y berapa nih? 6Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3. D Oh ini DY ini DY DY DY. Nah, ini supaya nggak bingung, aku bakal misahin apa namanya? Misahin gini aja. 6 terus aku buat gini. 1/3 6 minus Y pangkat 3 D D apa namanya? DY terus ditambah dengan integral dari 0 sampai 6. Ini sebenarnya kalian boleh pakai apa? Metode. Ini kan kita mau cari integral ini kan. Nah, kita kan bisa pakai metode substitusi sebenarnya. Tapi ya supaya nggak bingung aku mau tulis kayak gini aja. Supaya dipisahin gitu. 6Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 DY. Ini berarti K kali, karena aku tuh bisa tulis gini. Ini 1/3. Terus ini integral dari 0 sampai 6 ya. Nah ini aku nulis gini. 6 minus Y terus pangkat 3. Ini kan berarti D 6 minus Y. Kan hasilnya kan, ini kan kalau turunannya kan hasilnya adalah negatif DY kan hasilnya. Nah maka kita harus taruh negatif di depan. Karena supaya dia tuh nilainya tuh kembali ke nilai 1. Kan nggak ada negatif sebenarnya di atas ini. Di atas ini kan nggak ada negatif. Tapi kalau misalnya kita tulis kayak gini, karena ini kan turunannya lah negatif DY di sini. Tapi kan di sini nggak ada negatif, kita harus taruh negatif sini supaya dia jadi 1 gitu. Nah ini kita tulis ulang aja supaya integralnya bareng-bareng. 6Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 DY. Nih. Terus ininya jadi K terus kali negatif 1/3 ini berarti ini 1/4 ya. 6 minus Y pangkat 4 terus ini batas dari 0 sampai 6 terus ini ditambah dengan 6/3 ya, berarti 2 Y pangkat 3 dikurangi 1/4 Y pangkat 4 ini batasnya juga dari 0 sampai 6, betul kan? Oke. Nah ini berarti K kali dengan negatif 1/12. Ini kita masukin apa namanya, masukin Y-nya. Berarti 6 minus 4 itu berapa? 6 minus 4 itu berarti berapa? Negatif 2 ya? Betul kan?
Gini, dikurangi dengan 6 kurangi 0. Berarti 6 pangkat 4. Gini. Betul nggak? Bentar Mas, itu apa namanya? Kan 6 kurang 6 ya? Oh iya, 6 kurang 6 ya. Kok 6 kurang 4 ya? Terus, 0 berarti. 0 kuadrat ya. Iya. Terus 6 kurang 0. 6 kurang 0 berarti 6 ya. 6 pangkat 4. Terus ditambah dengan ini ya. Berarti ini 2 kali 6 pangkat 3. Dikurangi dengan 1/4. 6 pangkat 4. Dikurangi 0 kan? Betul nggak? Enggak. Ini kan kalau kita masukin 0 ke dalam sini kan 0 semua. Ini 0 juga kan. Jadi ya itu hasilnya 0. Terus sama dengan K dikali dengan itu 6 pangkat apa berapa ya? Ini aku tulisnya gini aja nih. Ini kan negatif-negatif kan jadi positif. Betul ya? Belum? Iya, Mas. Negatif sama negatif jadi positif. Ini berarti 6 pangkat 4 per 12. Ini pakai kalkulator aja. Ditambah dengan 2 kali 6 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 4 per 4. Pakai kalkulator. 6 pangkat 4 bagi 12. Lalu dikali ini apa ya? 108. Terus ini ditambah kurang 4 ya. 3, 2, 4. Terus 2 kali 6 kali 6 kali 6. 4, 3, 2. Dikurangi 108. Ditambah 108. Dikurangi 3, 2, 4. Berarti sama dengan 206. Nah, ini ya. Ada yang mau tanya nggak? Berarti nanti itu kayaknya tetap berarti Mas. Diberi Ya, nasi berarti. dia enggak masih dalam apa? Masih dalam nilai K. Belum nggak Bang? Oke, oke. Mana lagi nih? Kalau misalnya terbiasa ngerjain tugas itu nih. Tadi tuh aku ngerjain PR-nya nggak ya? Dan kita lihat ya, apakah kita ngerjain PR-nya atau tidak. PR-nya, PR-nya aku enggak ya, enggak kerjaan ya. Eh, Enggak, Mas. enggak. Oke, berikutnya kita mau ngerjain soal yang mirip-mirip dengan apa nih? Ya kita buka buku dulu ya.
Oh iya, sampai sini ada mau tanya nggak? Bentar ya, ke kamar mandi dulu ya. Mati. Oke, suara aku nggak kedengaran. Iya, Mas, nggak kedengeran. Tak kirain tadi ditinggal kemana. Enggak. Tadi aku bilang aku ke kamar mandi. Oh, Nah ini apa sih namanya? Hmm, nih, kelihatan? Eh, oke, kelihatan. belum. Ini aku mau jelasin soal yang ku buat. Bukan yang ku buat sih, yang ku kerjain lah betul kan. Hmm. Nih. Hmm. Kan. Nih, udah pada buka belum sih? Karena aku ngasih dua ini tuh, dua file. Dua file aku kasih itu. Mana ya itu? Ini. Ini.
Udah dibuka belum? Tadi. Udah pernah buka, Mas, tapi belum sempat kebaca. Ya ini tuh ini mengenai apa? Ya soal-soal kayak gitu, kayak misalnya kita mencari IY, IZ, terus ada IX, mencari, kan kita biasanya yang kita cari itu adalah massa. Terus yang kedua itu kita cari center of mass. Center of mass itu maksudnya titik beratnya. Terus kita mencari momen inersia, momen inersia. Nah sebenarnya itu kan ada rumusnya, udah ada rumusnya. Yang penting kita masuk-masukin, cuman masuk-masukin doang sih sebenarnya. Terus kita, nah ini aku ngejelain satu soal ya, yang ini ya. Nah sini soalnya disuruh cari apa? Ini nih, kelihatan nggak soalnya? Ini soalnya disuruh cari apa? Lu, lu. Itu soalnya atlet loh, tinggal dibaca. Itu soalnya kira-kira disuruh cari apa itu? Disuruh nyari center of mass. Ya Apa itu tuh? maksudnya, Titik, ya itu maksudnya apa? apa namanya, titik massa. Center itu artinya pusat kan? Ya, Pusat. Mass, ya mass massa. itu kan massa. Pusat Finding itu massa. kan cari ya pusat massa. Pusat massa itu sama aja dengan titik berat. Pusat massa itu di mana ya, titik di mana apa terjadinya kesetimbangan itu entah sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Nah, di sini finding center of mass, find the center of mass of thin plate of density, density-nya itu sama dengan 3. Jadi density apa? Densitasnya itu bukan berupa fungsi ya. Bounded itu dibatasi, bounded by line garis x sama dengan 0, y sama dengan x, terus and the parabola ya. Ini sebuah fungsi parabola. Y sama dengan 2 min x kuadrat in the first quadrant. Jadi di kuadran pertama ya. Ya, jadi kita gambarnya seperti ini. Ya, bentar. Aku punya aplikasinya nggak ya? Ah, ini aplikasi Desmos. Tapi enggak nih. Mau aku ajarin apa namanya? Desmos itu supaya kalian itu membuktikan daerah integrasinya kayak gimana. Soalnya semua gambar yang di sini, kayak gambar ini, terus gambar ini, semua gambar di sini tuh menggunakan Desmos. Jadi bakal terbantu. Ya sebenarnya kalian harus paham dulu saat apa, nggak menggunakan Desmos itu kayak gimana cara menggambar, melukis daerah integrasinya. Nah, nanti setelah itu baru kalian buktiin menggunakan aplikasi. Ya, sebenarnya nggak harus pakai Desmos ya. Bisa pakai apa namanya? Pakai GeoGebra ya. GeoGebra juga bisa. Nah, ini kayak gini. Jadi, pertama itu kita kan harus gambar dulu apa namanya? Daerah integrasinya. Daerah integrasinya itu kan 2 min x kuadrat ya. Kalau misalnya x-nya sama dengan 0, maka titik y-nya itu sama dengan 2 kan. Berarti di atas ini. Nah, kenapa dia kebalik? Karena ini kan negatif kan. Kan udah masih ingat belum kalau misalnya persamaan ini, persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya itu kan bisa seperti ini ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c kan. Nah, kalau misalnya a-nya itu kurang dari 0, maka dia itu kebalik ini. Kalau a-nya lebih dari 0, maka dia itu gini gitu. Ini masih ingat kan, ini pelajaran SMA. Ya, Lupa kira-kira sih, kayak gitu. Mas. Oh iya. Ya, jadi gitu lah. Jadi dia kebalik. Terus apa namanya? Dibatasi oleh garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti yang ini. Terus Y sama dengan Y sama dengan X. Y sama dengan X itu yang ini. Ini Y sama dengan X. Kalau yang gini tuh Y sama dengan negatif X. Dia melewati titik asal juga. 0,0. Gitu kira-kira. Nah, ya. Nah, ini berarti daerah integrasinya yang ini ya. Nah, terus bagaimana cara kita apa tahu daerah integrasinya ya? Kita anggap dulu ini X-nya konstan atau Y-nya konstan. Nah, ini kalau misalnya lihat dari gambar ini kan sebenarnya mudahnya itu adalah eh, Y-nya konstan, X-nya konstan ya.
Berarti X-nya dari sini ke sini ya. Nih, betul ya. X-nya konstan. Nah, ini kan ada titik potong kan. Dapat titik potong itu dari mana? Ya berarti kurva yang ini, Y sama dengan 2 min X, itu dia sama dengan yang ini. Nah, sehingga aku tulis itu gini. Jadi, Y sama dengan Y. Nah, Y sama dengan X ini, yang ini. Terus yang berikutnya, Y sama dengan 2 minus X yang ini. Nah, ini kan tinggal kita pindah ruas kan. Ini kan tinggal pindah ruas. Karena ini negatif, maka jadi positif. Terus ini plus X. Terus ini kan plus 2 ya. Jadi, negatif 2. Ini. Terus ini kita faktorkan, kita dapat X-nya itu negatif 2 dan X-nya itu sama dengan 1. Nah, karena di soal itu dibilang first quadrant, berarti di kuadran pertama, maka X yang kita pakai itu adalah yang ini. Ini ya. Oke. Oke. Next step is, ya kita nulis daerah integrasinya berarti dari ini 0 sampai 1 yang ini. Terus dari X ya. Kan garis ini tuh yang di bawah. Jadi harus bisa paham mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, karena apa? Yang di bawah itu adalah Y sama dengan X, maka kita tulis batasnya di sini, Y sama dengan X, terus yang di atasnya itu adalah 2 minus X kuadrat. Ini. Jadi seperti ini. Terus kita mau mencari A di sini itu kita mau mencari A-nya dulu. A-nya itu berapa ya? 7/6. Nih, A-nya. A itu berarti integral atas daerah D dari DA. Kan dari awal kita kan pakai A ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini pakai D juga apa? Ini D-nya itu berarti batas. A itu maksudnya DX DY. DX DY atau DY DX tergantung batasnya yang apa namanya? Yang konstan itu yang mana. Nah, ini kan X-nya konstan, maka kita taruh di luar. Terus ini DY, terus kita integral DY itu kan integral DY itu adalah Y ya. Terus kita tulis batasnya, setelah itu kita masukin ini 2 minus X dikurangi dengan X yang ini. Terus hasilnya seperti ini. 2X, terus ini min X kuadrat, berarti negatif 1/3 X pangkat 3, ini dikurangi dengan 1/2 X kuadrat. Nah, setelah kita masuk, ini 2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/2, itu kan berarti 2 dikurangi 5/6 ya. 5/6 berarti 2 kali 6 itu berapa ya? 2 kali 6 itu 12, 12 dikurangi 5, 7. 12 kurang 5, 7 berarti 7/6 gitu. Nah, setelah itu kita dapat A-nya. Nah, ini aku nyara ngerjainnya itu agak sedikit beda ya. Karena aku ngerjain ini tuh di atas ini. Supaya aku pakai untuk yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau mencari the center of mass, itu berarti kita menggunakan rumus ini. Nah, ini kan? Itu kan? Ini kan DM kan? DM itu sama dengan apa? DM itu sama dengan nih, DM itu berarti kan sama dengan rho DA kan? Betul nggak? Kan ada rho di sini, terus ada rho di sini, kan bisa dicoret. Tapi yang nggak dicoretnya itu adalah DM-nya, DA-nya. Karena di sini tuh dia itu yang apa namanya? eh, bukan fungsi konstan, jadi dia itu yang bakal integral ya. Sedangkan X bar ini yang kita cari, jadi dia itu bisa dikeluarkan. Gitu kira-kira. Ini kan ada record ya, jadi nanti dinonton lagi kalau misalnya nggak paham. Atau nggak tanya ke aku ya. Oke, sip. Oke, Mas. Sekarang aku udah dapet yang ini. Dan ini aku udah dapat. Nih, terus ini aku ngerjain lagi. Nah, sampai dapatnya kan sini. Gini kan. Nah, setelah itu tinggal kita tulis X bar sama dengan, ini kan tinggal dikali. 6 plus 7 kan. 6/12 kan 2 kan. 2 kali 7, 14 ini. 14. Nah, setelah itu kita dapat apa ya? Dapat ini ya, dapat X barnya, terus kita dapat Y barnya juga yang ini. Ya, cara kerjanya sama. Ya, intinya seperti itu. Terus apa ini? Nah ini, aku gambar di Desmos ini bahwa ternyata apa ininya tuh kayak gini.
di center of mass-nya di sini. Karena densitasnya itu rho-nya ya, rho-nya itu 3. Rho-nya itu 3. Terus pertanyaannya, rho-nya itu ngaruh nggak di apa ya, di itunya di x x bar dan y barnya. Nah, karena di rumusnya itu dia nggak apa, dia mengabaikan rho-nya, berarti dia nggak berpengaruh. Tapi di sini pasti ada soal yang hmm, oh ini di apa, momen inersianya. Nah, oke, kita lihat momen inersia. Momen inersia itu gimana? Oh, ini center of mass, terus the centroid of a body, center of mass when this Momen inersia tuh yang M massa kali V kuadrat kan, Mas? Apa beda? Iya, I sama dengan MR kuadrat. Tergantung konstantannya gimana. dan ini apa mencari momen inersia? Oh, ini rumusnya. Tapi rumus perumumannya di mana ya ditulisnya? Iya, rumus umumnya kan yang MV kuadrat. Tergantung bentuknya. MV kuadrat. Kayaknya sih. Seingatku. Centroid. Momen inersia. Momen inersia itu kalau rumusnya itu M kali R kuadrat. Bukan V. Oke. Kali R, Mas. Oh, R iya. kuadrat. Berapa? Iya, M kali R kuadrat. Iya, itu rumus umum dari ini yang kita belajar di fisika. Nah, ini aku mau cari perumuman dari ini. Ini. Oh. Ini kan berarti nih, ini kan berarti batas ini kan integral kayak gini kan sebenarnya. Terus ini adalah fungsinya. Ini y kuadrat ya, y kuadrat. Terus ini adalah sorry, densitas mana ya densitasnya? Oh, ini densitasnya adalah ini. Nih, jadi ditulisnya seperti ini. Jadi ini y kuadrat ya. Kalau misalnya ix belakang ini y kuadrat. Itulah kenapa di sini aku nulis mana ya? Ini. Ini soal nomor 7. Ini betul kan? Ini ix maka ini y kuadrat. Terus ini adalah ini densitasnya. Sebenarnya densitas itu ada rumusnya tuh. Ada yang nulisnya gini, ada yang nulisnya gini, ada yang nulisnya gini. Ya itu sama aja densitas. Ya tergantung soalnya kan. Tinggal dibaca soalnya. Bentuknya kayak gini. Nah, ini nanti seperti ini. Terus tinggal kita masukin aja ini. Mudah ini. Soalnya ini sama aja. Yang penting itu kita ingat rumusnya itu yang mana. Terus tinggal kita masukin aja itu. Mas, itu Tarina, maksudnya ada IX sama Y itu gimana? Bang? IX itu maksudnya momen inersia searah sumbu X gitu. Wah, Maksudnya. Y itu maksudnya searah sumbu Y. IZ itu maksudnya searah sumbu Z. berarti kita nyari satu-satu berarti. Ya, betul. Nah, momen inersia total itu adalah jumlahnya. Berarti X plus Y plus IZ. Kalau ditanya total. Tapi kalau kan itu integralnya 2 kali berarti atau 3 kali. Tergantung darah apa namanya? Tentu saja 2 kali karena ini batas kan. Daerah integrasinya itu kan DA. DA itu maksudnya X dan Y, maksudnya DX DY. Nah, berarti integralnya itu adalah 2 kali. Jadi banyaknya integral itu ditentukan dari yang D-nya itu loh. Tapi misalnya DZ, DY, DX, DX, DY, DZ, maka tentu saja integralnya 3 kali.
Kalau misalnya dx dy maka integralnya 2 kali gitu. Nah, tentu saja untuk yang tadi pertanyaan itu di centroid ya. Centroid itu maksudnya momen inersia gitu. Itu centroid itu momen inersia. Bentar, bukan nih. The centroid of mass itu seharusnya bukan momen inersia. Ini centroid itu maksudnya titik ya, titiknya maksudnya titik berat. The centroid of area berarti titik berat dari area, titik massa dari area tersebut. The centroid of the arc berarti titik massa dari kelengkungan. Nah, ini ada momen inersia. Nah, di sini about x, y, dan z gitu. Jadi momen inersia x, y, dan z. Kalau misalnya disuruh cari total maka dijumlahin semua. Ini nanti bentar, ini aku gabungin ya. Coba ini aku gabungin beberapa soal. Udah deh. Ini aja di itunya penambahan integral. Hmm. Oke, coba kita tambahkan di sini. Ini enggak beda kurang, enggak apa-apa. Hmm. Hmm. Ya, kurang lebih kayak gini. Oke, sip. Ada yang mau tanyakan? Dulu. Ini aku bahas beberapa soal doang. Jelas nggak ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Soalnya itu a thin rod FT 10, dia tebalnya 10, has a density, dia punya apa namanya? Massa jenis ya. Varies uniformly. Ini aku nggak tahu ini maksudnya apa. Which varies uniformly from 4 to 24. Oke, pasti. Ini batasnya berarti. Find, dicari M, terus dicari X bar, dicari IM, about X perpendicular to the root, terus I, cari IM, terus cari I, about X perpendicular. Perpendicular itu 3 huruf ya. The root passing the through the end. Dicari apa namanya? Ininya dicari dicari momen inersianya. Nah, triangular laminar has ini punya batas ya 0, 0,6, 6,0 dan unformed density fine. Dicari X bar ya bar. Ini mudah nih. Yang penting paham rumusnya aja terus. Yang penting tahu batasnya terus tahu rumusnya. Karena itu cuma dimasuk ke dalam rumus. Full between. Ada yang mau tanya lagi? Saya soal yang ku bahas itu kurang lebih udah menjawab ini. Atau dari penjelasannya ada yang penjelasan Bapak kemarin itu ada yang mau tanyakan? Balisi kemarin. Mungkin barang latihan aja sih mas. Yang lain gimana? Mas, ini direkam kan, Mas?
Zoom-nya. Betul sekali, direkam. Kan ada simbol record di bagian kiri atas. Oh, oke. Mas izin live ya, Mas mau tidur gak kuat. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nataya, Keisha, Muhammad Rian, Salman, sama Tamara. Nggak apa-apa ya, dikit-dikit. Soalnya, apa namanya, banyak yang udah nggak join lagi. Nggak apa-apa kalau dikit-dikit. Yang penting, apa namanya, paham ya. Maksudnya nggak join nggak apa-apa. Yang penting udah paham gitu. Kan aku cuma bantu-bantu doang. Mas, tapi yang biasanya nanti di ujian di kuis harian tuh emang bakal kayak gitu ya? Tidak ada kuis, sepertinya. Masa? Palis itu nggak ada kuis. Terus ngambil nilainya dari mana UAS langsung? Iya, sama latihan-latihan soal gitu. Karena gini, aku kan dulu itu waktu saat itu diajarin siapa? Pak Dika. Aku diajarin Pak Dika juga. Sama dari awal sampai UTS itu Pak Dika, terus dari UTS sampai UAS itu Bunila. Nah, Pak Dika itu emang kasih kuis, kuisnya 2 kali atau 3 kali. Terus Bunila itu nggak kasih kuis. Jadi kuis atau enggaknya itu tergantung dari dosennya. Nah, aku tuh semester kemarin tuh diajarin Pak Lisi, dan Pak Lisi itu nggak ada kuisnya sama sekali. Tapi Kemungkinan, tugas ngerjain itu mulu ya. ya betul sekali. Ada tugas-tugas gitu. Jadi tugasnya itu mungkin sebagai kuis kali. Ya, Hmm, mungkin atau enggak. Kuis itu kan sebenarnya 1, 2 nomor itu kan udah termasuk kuis kan. Betul nggak? mm-mm. Nah, yang maju-maju itu ya mungkin aja dia punya nilai kuis gitu. Sedangkan yang nggak maju itu dia nggak ada tambahan nilai. Oh, Tapi setauku ya, dan menurutku pribadi, Palis itu nggak ada kuis. Bakal nggak ada kuis. Hanya latihan soal dan sebagainya. Gitu. Berarti oke Mas, langsung Ya, UAS makasih. berarti gimana, Mas? Langsung UAS. kenapa? Langsung UAS berarti. Iya, berarti langsung UAS ya. Ya, mungkin langsung UAS kayak. Dulu itu aku ngerjain matfis bukan matfis. Pas semester kemarin kan aku fisika kuantum sama beliau ya. eh Tugasnya itu hanya 2. Satu semester tugasnya ada 2. Satunya itu tugas proposal, satunya lagi tugas ngerjain soal. Jadi materinya itu bener-bener materinya full banget. Satu hari itu kan setiap minggu kan kuliah kan. Nah, setiap minggu itu seingatku itu pasti sekitar 4 sampai 6 papan tulis. Biasanya 6, minimalnya tuh 5 papan tulis. Maksudnya kayak beliau nyoret-nyoret itu minimalnya tuh 5 papan tulis. Dan beliau kan kalau misalnya cukup kantor itu tulisnya kan banyak kan. Nah, jadi banyak materi dibandingkan kita latihan soal gitu. Karena beliau itu ngejar target target materi gitu. Karena materinya itu emang banyak dan emang emang berat. Karena kata beliau itu ini ada 2 mata kuliah yang menurut beliau itu paling sulit di fisika. Yang pertama itu eh, teori relativitas khusus sama fisika kuantum, karena itu tuh apa namanya, kita belajarnya itu belajar matematika yang kompleks, dan fisika fisika kuantum itu kan lumayan kompleks ya. Jadi menurut beliau itu yang paling sulit. Kalau TRK itu mengenai relativitas. Nah, relativitas itu dia kesulitannya itu setara dengan fisika kuantum. Itu yang fisika teori. Fisika mungkin fisika apa namanya, kayak misalnya elektronika juga ada ya, misalnya kayak pemrograman dan sebagainya itu ada. Tapi kalau menurutku fisika kuantum dengan fisika komputasi itu, fisika kuantum jauh lebih sulit dibandingkan komputasi. Ya semester depan nanti kalian ambil gitu ya kira-kira. Jadi ya kesimpulannya nggak ada kuis. Kemarin tadi mau tanya, Enggak, nanya itu aja. ada yang tanya lagi dari ini Nataya, Salma. Ini masih join nggak?